Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aircon dimanapun kalian berada, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tips untuk menghemat energi dalam penggunaan AC. Nah, sebelumnya pasti kalian semua pernah merasakan tagihan listrik yang membengkak. Nah, pasti pernah kan? Nah, mungkin salah satunya karena penggunaan AC yang tidak hemat energi. Nah, kali ini kita akan membahas itu bersama Kepala Teknisi Aircon Solution Indonesia. Oke, kita kenalan dulu nih sama Kepala Teknisi Aircon Solution Indonesia. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rusmin dari CV Aircon Solution Indonesia. Jabatan saya sebagai Kepala Teknisi di CV Aircon Indonesia. Sudah berapa tahun, Pak, di Aircon Solution Indonesia? Di Aircon Solution Indonesia sekitar 3 tahun. 3 tahunan, Pak ya. Jadi sudah banyak pengalaman nih tentang AC. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke, Pak, kita akan bagi-bagi nih tips untuk sahabat Aircon yang ada di rumah. Baik, bagaimana sih Pak kriteria AC yang hemat energi itu? Kriteria untuk menghemat energi dalam penggunaan AC itu sebenarnya sih banyak kriteria sih. Cuman yang paling mendasar itu, yang paling pertama itu kita harus menentukan kapasitas ruangan AC dengan kapasitas AC. Kalau kapasitas ruangan kita cukup dengan kapasitas AC, berarti kita bisa menghemat energi dari situ. Nah, misalkan ini Pak, kalau saya rencana mau pasang AC di rumah, untuk ukuran 3x3 ini kira-kira berapa PK bisanya? Ya, untuk ukuran 3x3 kan kalau rumus untuk mencari kapasitas ruangan dan kapasitas AC, kita bisa berukuran panjang kali lebar dikali dengan 600 BTU per meternya. Jadi kita menghitungnya 3x3 dikali dengan 600. Jadi jumlahnya itu sudah sampai di bawah setengah PK. Jadi bisa masuk setengah PK. Oh, bisa masuk setengah PK. Jadi untuk ukuran 3x3 meter itu ukuran PK-nya itu setengah PK. Setengah PK. Jadi lebih baiknya mungkin juga atau mungkin kalau 3/4 PK bagaimana? Boleh juga. Boleh juga. Dan kalau mengambil AC yang agak di atas ruangannya daripada di atas PK-nya daripada ruangan itu boleh. Boleh. Karena dia bisa lebih gampang lagi menghemat energinya. Karena kan kalau AC standar kita sudah capai suhu, otomatis pemakaian listriknya itu berkurang. Karena kan yang banyak makan pemakaian listrik itu di outdoor, unit outdoor. Nah, jadi kalau suhu ruangan cepat tercapai, makanya nanti kompresnya banyak istirahat, pemakaian AC juga hemat energi juga ada. Nah, menghemat untuk maintenance, maksudnya untuk AC-nya bisa bertahan lama, bisa jadi bertahan lama karena sering istirahat. Bisa gitu, juga Pak. Kalau mau pakai tipe yang terbaru, maksudnya tipe inverter boleh. Tipe inverter kan dia bisa bekerja di bawah lagi dari itu. Oh gitu Pak ya. Gini Pak, ini kan Bapak tadi membahas tentang kapasitas ruangan yang kecil, PK tinggi akan lebih bagus. Nah, kalau kebalikannya bagaimana? Kalau ruangannya besar, PK kecil, untuk kendala AC-nya ini apa? Masalah yang akan ditimbulkan ini apa? Ya, kalau dari sisi ruangannya besar, PK-nya kecil, AC-nya bisa berdampak ke pemakaian listrik juga pasti akan banyak karena kan jarang istirahat. Unit malahan tidak pernah unitnya, tidak pernah istirahat karena dia pasti akan mengejar suhu di dalam ruangan itu. Begitupun unitnya akan bisa cepat rusak karena tidak ada jeda istirahat. Untuk merawat AC ini sendiri kira-kira berapa bulan sekali untuk perawatannya? Ya, jadi untuk masalah maintenance atau perawatan AC itu harus secara rutin. Standarnya itu servis cuci AC itu untuk maintenance yang rutin, yang normal, pemakaian normal ya setiap hari itu untuk sekitar 8 jam itu dia 3 bulan per 3 bulan sekali. Tetapi kalau kita memakai, maksudnya pemakaian itu durasinya non-stop 24 jam, maka itu harus kita maintenance setiap bulan sekali. Bulan sekali untuk 24 jam. 24 jam. Oke. Nah, begini, kalau misalkan AC rumahan maksimal 3 bulan sekali tidak apa-apa Pak ya? Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting dia pemakaiannya tidak non-stop. Ada kan juga biasa rumahan itu pakainya non-stop setiap hari. Oh gitu Pak. Dia terus gini Pak, kalau misalkan AC kantor bagaimana? Maksimal pencuciannya ini kira-kira berapa bulan sekali? Karena kan ini dari pagi sampai
sore, bisa jadi juga sampai malam ya penggunaannya. Bagaimana itu Pak? Kalau di kantor-kantoran sih baiknya itu ngambil 2 bulan per 2 bulan sekali. Per 2 bulan sekali. Ya, karena kan kadang biasa lewat dari 8 jam, terus biasa kadang ada yang Sabtu Minggu masih masuk. Iya, betul. Terus ada biasa bagian-bagian kantor yang ruang-ruangan yang perlu kebutuhan setiap hari non-stop, kayak ruang server, jadi mungkin dibedakan dari situ. Oke, untuk poin selanjutnya ini Pak Rusmin, kalau misalkan masalah apa sih yang akan ditimbulkan kalau misalkan tidak melakukan perawatan AC itu sendiri? Ya, kalau tidak melakukan perawatan maintenance secara rutin, dampaknya nanti yang paling pertama itu otomatis energi yang, maksudnya listrik yang kita pakai itu akan membengkak. Kenapa bisa membengkak? Karena kalau unit dalam keadaan kotor, otomatis itu pemakaian listriknya akan naik. Pertama itu naik, terus kerja unit akan bekerja keras unitnya bisa jadi unit akan cepat rusak. Rusak Jadi Pak, ya? ya, jadi kan baiknya itu dalam maintenance AC itu harus rutin supaya energinya juga, untuk menghemat energi itu bisa dicapai dan juga memperpanjang umur unit AC-nya sendiri. Oke. Jadi gini Pak, saya pernah dengar nih tetangga katanya sering tambah freon. Kira-kira ini untuk AC bisa penambahan freon itu berapa tahun Pak? Sebenarnya untuk nambah freon itu bisanya sih kalau kita cek dari hasil pengukuran data teknis di lapangan teknisi, nah itu harusnya biasanya kurang itu karena karena getaran atau apa, dia bisa berkurang dalam setahun. Nah, tapi kalau umpama kita baru beli unit terus dibilang ada teknisi yang maksudnya sampai ke lapangan terus ngecek terus bilang kurang freon, nah, terus atau maksudnya tidak dingin karena kurang freon, harus dicek berdetail, jangan maksudnya langsung isi-isi aja, bisa jadi itu AC-nya bermasalah. Oh, jadi setiap pencucian tidak disarankan untuk penambahan freon, kecuali memang kurang freon Pak ya, gitu. Jadi untuk AC disarankan untuk penambahan freon 1 atau 2 tahun ke atas, gitu Pak ya. Gitu baik. Nah, begitu sahabat Aircon, tips untuk menghemat energi dalam penggunaan AC. Nah, pertama itu perhatikan kapasitas AC-nya, sesuaikan dengan ruangan AC-nya. Kemudian kedua itu perawatan AC-nya secara berkala. Pastinya kami akan berbagi tips lebih banyak lagi, tapi pastikan kalian sudah nge-follow akun sosmed kami, ada di bawah ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.